teman-teman mahasiswa STI Surakarta di mana saja berada. Di mata kuliah konten kali ini akan kita bahas terkait dengan akuntansi bahan, biaya bahan atau bahan baku, di mana sebagai salah satu faktor untuk aktivitas produksi. Nah, bicara bahan baku di sini bisa dipetakan antara bahan utama dengan bahan penolong, sehingga nantinya ada yang berupa bahan mentah juga bahan jadi, di mana bahan baku ini adalah digunakan untuk aktivitas produksi ya di dalam produksi. Nah, bagaimana ketika terjadi resiko dan pengendalian akan bahan? Misalnya ketika terlambat pesan atau pesan terlalu banyak, tentunya akan memiliki resiko. Misalnya ketika terlambat pesan, kurang bahan, mungkin produksi terganggu, tidak memenuhi pesanan, lalu mengesampingkan terkait dengan pendapatan yang diterima tentunya ketika bahan yang dipesan itu terlambat atau tidak memenuhi terkait dengan produksinya. Nah, banyak sekali hal-hal yang harus dilihat resikonya ya nanti terkait dengan pengadaan akan bahan. Ketika pesan terlalu banyak tentunya akan berpengaruh terhadap cost, terutama di biaya simpan, lalu mempengaruhi akan laba berkurang. Ketika pesan kualitasnya rendah tentunya produksi tidak efisien lagi, salah mencatat bahan, tentunya di laporan keuangan tidak akurat, keputusan akan keliru. Nah, ini resiko-resiko yang harus diperhatikan ketika kita bicara terkait dengan pengadaan akan bahan. Nah, pada saat pengadaan akan bahan, prosedur pembelian bahan ini tentunya ada permintaan untuk membeli ya, permintaan untuk membeli ke bagian pembelian, kemudian dari bagian pembelian ini membuat faktur order di mana akan disampaikan ke pemasok, mungkin ke penerimaan di gudang, bagian gudang, administrasi, lalu ke bagian pencatatan tentunya. Nah, di sini prosedur ini kan ya harus dilakukan untuk apa? Saling cross check terkait dengan pengendalian akan bahan itu sendiri. Ketika bagian pembelian sudah order ke pemasok, kemudian pemasok sudah mengirimkan fakturnya, nah tentunya transaksi berikutnya terkait dengan mungkin di pengiriman, penerimaan, atau di bagian akuntansi, begitu juga terkait dengan pencatatan maupun pembayarannya. Nah, terkait dengan penggunaan akan bahan, prosedur penggunaan akan bahan, lalu bagian produksi ya, di bagian produksi ada permintaan di mana bagian gudang melengkapi formulir terkait dengan pengajuan di bagian produksi, kemudian ada pencatatan di bagian akuntansinya. Nah, di sini terkait dengan akuntansi bahan, bagaimana melakukan atau penentuan biaya bahan yang dibeli kemudian digunakan setiap periodenya. Nah, ada dua metode pencatatan ya terkait dengan sirkulasi barang ketika dibeli lalu ketika digunakan, misalnya dengan sistem periodik. Nah, di sistem periodik ini jumlah akhir bahan itu baru diketahui atau sisanya itu diketahui ketika dilakukan cek oknam di akhir periode. Ketika dilakukan cek itu baru diketahui jumlah unit bahan yang tersisa, karena memang baru dilakukan pengecekan di akhir periode ya, kalau dengan sistem periodik. Dengan rumus ya persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bahan, kemudian ada bahan tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir, itulah bahan yang digunakan atau sisa dari bahan itu sendiri. Nah, sedangkan jika dengan metode perpetual ini setiap sirkulasi jenis barang keluar masuk itu dilakukan pencatatan sehingga dibukalah atau dibuatkan kartu persediaan. Nah, ketika dibeli nanti dicatatnya di akun bahan atau persediaan di debit, ketika pemakaian ya akun bahan di kredit ketika digunakan. Nah, di sini
persediaan itu setiap saat diketahui. Karena apa? Karena setiap keluar masuknya atau sirkulasi barang beli digunakan itu selalu dicatat. Nah, sehingga sewaktu-waktu kebutuhan bahan itu akan diketahui, baik unitnya, unit per kosnya maupun total dari unit itu sendiri. Nah, terkait dengan penentuan harga bahan baku, nah semua pengeluaran atau untuk memperoleh bahan itulah yang dikatakan sebagai harga perolehan. Nah, di mana harga bahan yang sesuai dengan faktur dari pemasok itu sebagai harga beli, kemudian ketika bahan itu sampai tujuan atau dengan biaya angkut atau ketika membeli bahan itu dengan perantara, lah itulah ditambah dengan biaya lain. Nah, sehingga yang penentuan bahan baku atau perolehan bahan itu semua pengeluaran untuk memperoleh bahan sehingga bahan itu siap digunakan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai harga perolehan. Nah, ketika penentuan biaya bahan itu bisa diterapkan dengan beberapa metode ini ya. Ada 4 metode untuk melihat atau mengetahui dari penggunaan maupun sisa bahannya. Ada metode identifikasi khusus, ketika barang masuk itu atau dibeli itu berapa, kemudian digunakan berapa, lah di situ nanti di akhir periode atau akhir masa itu akan diketahui setiap saat jika dengan metode perfect jual tadi. Ada metode rata-rata ya, tinggal menambahkan antara bahan yang dibeli, saldo awal, kemudian ditambah pembelian sehingga pemakaiannya berapa ya tinggal dilihat dari rata-ratanya. Sedangkan metode masuk pertama keluar pertama, barang yang dibeli awal atau persediaan awal itu akan dikeluarkan untuk digunakan. Nah, sehingga nanti nilai akhirnya juga bisa diketahui ketika di akhir periode di setiap sirkulasi akan barang itu sendiri. Nah, kalau dengan metode masuk terakhir keluar pertama, nah tentunya barang yang dibeli terakhir atau yang ada di catatan akhir periode itu yang dikeluarkan pertama kali. Nah, nanti ketika simulasi Excel akan kita lihat di praktikumnya. Nah, perencanaan kan bahan, tentunya kebutuhan bahan untuk aktivitas produksi ini akan ditentukan secara kuantitas yang dipesan dan saat waktu pesan. Nah, pada saat barang atau unit persediaan yang harus ada di gudang itu berapa, agar nantinya ketika aktivitas produksi itu tidak terhambat pada saat ternyata unit persediaannya kurang untuk aktivitas produksi. Nah, tentunya akan diperencanaan atau pertimbangkan ketika kuantitas yang harus ada untuk aktivitas produksi. Begitu juga waktu pesan. Nah, kapan perusahaan akan melakukan pemesanan atas persediaannya agar nantinya aktivitas produksi itu tidak terhambat. Nah, tentunya di sini ketika kuantitas waktu pesan itu juga akan berpengaruh terhadap biaya penyimpanan tentunya. Nah, penentuannya melibatkan jenis biaya pembelian dan biaya kekurangan tadi pada saat untuk melakukan aktivitas produksi. Nah, di sini ada economic order quantity di mana pada saat aktivitas produksi itu berlangsung atau kegiatan produksi berlangsung itu butuh berapa bahan gitu, yang harus disiapkan, yang harus ada di perusahaan, sehingga nanti terkait dengan economic order quantity ini antara biaya simpan, biaya pesan itu nantinya akan berpengaruh terhadap kuantitas pesanan ekonomis itu sendiri, sehingga mengacu pada unit atau barang yang diproduksi, nah itu berapa unit yang harus dipesan. Nah, ada formula untuk menghitung economic order quantity dengan akar kuadrat dari 2 dikali KB dibagi BP, kemudian dibagi K kali BS, di mana KB itu kebutuhan akan bahan, bisa mingguan, bisa tahunan nantinya, kemudian BP itu biaya pesanan per satuan, lalu harga barang per satuan, kemudian dipengaruhi oleh biaya simpan. Nah, di sini ada simulasi ya terkait dengan kebutuhan akan bahan untuk 5.200 unit di sini ya, 5.200 unit, di mana harga perolehannya 2.000 per unit, biaya pesan 10.000, di mana biaya simpan 20% dari harga perolehan. Nah, ketika data-data ini dimasukkan ke dalam rumus economic order quantity, maka minimal yang harus dipesan itu 510
unit ya. Kalau kita cari di Excel itu ketemunya 509,90 lah, sehingga kita bulatkan menjadi 510. Nah ini secara ekonomi kuantiti untuk kebutuhan bahan 520.000 unit ini secara ekonomis harus dilakukan pemesanan 1.100 unit. Nah di mana nantinya akan berpengaruh terhadap waktu produksi normal, kemudian waktu tenggang waktu untuk mengadakan akan barang, terus maksimal terkait dengan produksinya itu berapa lama untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, lalu terkait dengan penentuan akan waktu pesan, nah, kapan harus membeli? Nah, kapan harus membeli itu tentunya akan melihat schedule dari produksi itu sendiri, karena memang produksi itu akan dipengaruhi oleh hasil jumlah penjualannya, kemudian momen-momen tertentu lah, tentunya di sini akan dipengaruhi oleh waktu pesan, waktu tunggu untuk memperoleh barang itu berapa lama. Nah, ketika akan melakukan order persediaan itu sendiri, tingkat penggunaan persediaan berapa agar aktivitas produksi itu tidak terhambat. Kemudian persediaan aman pada titik aman berapa agar nantinya aktivitas produksi itu juga tidak terhambat. Nah, terkait dengan waktu pesan ya, di sini ada titik pesan. Nah, titik pesan itu kuantitas bahan yang harus ada di perusahaan dan mengharuskan perusahaan untuk melakukan pemesanan bahan. Nah, pada berapa minimal barang yang harus ada di entitas dan kapan dia harus melakukan pesan. Nah, di sini untuk pencarian titik pesan itu kuantitas waktu tunggu ditambah dengan kuantitas persediaan amannya atau titik amannya. Nah, di sini ada simulasi terkait dengan kebutuhan akan bahan 350 per minggu. Nah, ini aktivitas produksi itu membutuhkan 350 unit per minggu. Waktu tunggu untuk aktivitas itu 9 minggu. Waktu tunggu normalnya 4 minggu, dan diasumsikan bahwa awal periode itu 5.600 unit yang dihasilkan. Nah, penggunaan bahan tergantung pada schedule produksi maupun tingkat penjualannya. Nah, jika kebutuhan bahan tertinggi 420 unit, maka aktif penggunaan normal dalam 4 minggu itu ketemu 1.400 unit. Sedangkan persediaan yang aman harus ada titik aman untuk aktivitas produksi ketika penggunaan normal keterlambatan 305 kali 5, 350 unit kali 5 ya, sama dengan 1.750. Nah, penyimpangannya maka dari total kebutuhan tertinggi dikurangi dengan kebutuhan normal itu dikali 9 ketemu 630 unit. Nah, sehingga ketemu titik aman 3.780 unit. Nah, ini terkait dengan akuntansi bahan dan pelakuan bahan untuk aktivitas produksi. Terima kasih.